Bapak Lide dan Bu Made atas kehadirannya pada hari ini untuk menguji salah satu mahasiswa kita, yaitu Hilde David Yenika Mamur. Itu sesuai dengan SK dari Pak Direktur Akademi Pariwisata Denpasar yang ujiannya secara online. Ya, sebelum ujian ini dilanjutkan, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Yeni ya. Pertama, Anda harus mempresentasikan isi daripada laporan akhir studi Anda. Kemudian setelah itu akan ada pertanyaan daripada Dewan Penguji yang jelas sudah terkait dengan laporan akhir studi Anda ya. Dan ketiga, nanti baru ada evaluasi terhadap apa yang telah disampaikan dan hasil dari pertanyaan-pertanyaan dari para Dewan Penguji ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Yeni untuk mempresentasikan laporan akhir studi Anda. Silakan. Selamat sore Pak, selamat sore Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Iwan Wijayasa, SST Par, MPAR, selaku Ketua Sidang, kepada Ibu Nimade Sumartiasi, SHMH, selaku Sekretaris Sidang, kepada Ibu AA Salim Srikandi, Putri SHMM, selaku Pembimbing. Perkenalkan, nama saya Hilde David Yenika Mamur, dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Potensi Museum Bali sebagai Daya Tarik Wisata di Kota Denpasar, Bali. Yang pertama, latar belakang. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, bukan hanya semata sebagai penunjang devisa, namun juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar industri itu berkembang. Kepariwisataan akan berkembang sangat baik jika didukung dengan potensi alam dan budaya yang menarik dan memiliki keistimewaan yang jarang dimiliki oleh objek wisata lainnya. Museum Bali memiliki beragam potensi yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata yang nantinya akan menjadikan salah satu wisata unggulan di Kota Denpasar. Museum Bali ini memiliki dan memamerkan benda-benda budaya dari zaman prasejarah sampai kini dengan mencerminkan seluruh unsur-unsur kebudayaan Bali yang disimpan di dalam 4 gedung utama, yaitu Gedung Timur, Gedung Tabanan, Gedung Karangasem, dan Gedung Buleleng. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, potensi apa saja yang di Museum Bali yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Dan yang kedua, apa saja upaya dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar dan pihak Museum Bali dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Museum Bali. Tujuan penelitian, tujuan umum, untuk tujuan teoritisnya untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Tujuan praktis untuk menganalisis potensi apa saja yang di Museum Bali dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata, dan untuk mencari ada tidaknya potensi yang ada di Museum Bali yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Tujuan khusus untuk mengetahui potensi apa saja yang di Museum Bali yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Untuk manfaat penelitian bagi lembaga pendidikan Akpar Denpasar sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini menyangkut perkembangan wawasan mahasiswa dalam menghadapi realita yang terjadi di lapangan, dan sebagai bahan tambahan untuk perpustakaan Akademi Pariwisata Akpar Denpasar, juga sebagai bahan referensi bagi teman-teman dalam menyusun laporan akhir studi. Bagi pemerintah Kota Denpasar sebagai bahan acuan dalam rangka mengembangkan kepariwisataan di Kota Denpasar, khususnya dalam mengembangkan potensi objek wisata Museum Bali, sehingga diharapkan dapat semakin meningkat jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar. Adapun landasan teorinya, saya langsung di metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dari awal Mei sampai dengan akhir Juni
tempat penelitian di Museum Bali, objek penelitian, potensi Museum Bali sebagai daya tarik wisata di Kota Denpasar, Bali, sumber data, data primer atau sekunder, teknik pengumpulan data, observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi, analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan studi ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Adapun sejarah Museum Bali, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 15 sampai dengan halaman 17. Visi-misi Museum Bali. Visi Museum Bali, terwujudnya Museum Bali yang berdaya guna dalam mendukung pelestarian dan mengembangkan kebudayaan daerah. Misi Museum Bali mewujudkan dan melestarikan warisan budaya yang bersejarah dari kerusakan dan kepunahan, melestarikan penelitian dan pengkajian ilmiah terhadap warisan budaya yang menjadi koleksi Museum Bali, dan mengkomunikasikan dan memamerkan koleksi Museum Bali kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam melestarikan warisan budaya. Lokasi Museum Bali. Museum Bali ini terletak di pusat Kota Denpasar, tempatnya di Jalan Mayor Wisnu, di sebelah timur lapangan Puputan Badung, di sebelah selatan Pura Jagannatha. Fasilitas yang ada di Museum Bali: gedung pameran, barcode, toilet, tempat sampah, CCTV, perpustakaan, tempat parkir. Hasil dan pembahasan. Potensi yang ada di Museum Bali yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Yang pertama, gedung timur. Gedung timur ini dibagi menjadi dua gedung, gedung timur lantai 1 dan gedung timur lantai 2. Di gedung timur lantai 1 ini memamerkan peninggalan zaman bersejarah yang dibagi ke dalam 4 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, yaitu pada tahun kurang lebih tahun 1000 sampai tahun 200.000 sebelum Masehi. Koleksi yang dipamerkan pada masa ini adalah peralatan yang digunakan berburu maupun memotong yang terbuat dari batu yang alat batu dibuat halus dan diasahnya cukup tajam yang digunakan untuk merampas hutan dan untuk lahan pertanian. Koleksi yang dipamerkan seperti kapak persegi, belincung, beliung ator, dan pahat serut. Masa perundagian kurang lebih dari tahun 600 sebelum Masehi sampai dengan 800 Masehi. Koleksi yang dipamerkan adanya benda-benda dari perunggu yang dibuat dengan teknik melebur biji-biji logam dan dicor menjadi bentuk peralatan rumah tangga, senjata tajam seperti kapak, ujung tombak, perhiasan diri seperti gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, kalung, cincin, dan priuk. Dan mereka juga telah mengandung kepercayaan, yaitu pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang terlihat dari sistem penguburan dengan menggunakan sarkofagus, peti mayat dari batu, dan tempayan. Koleksi zaman sejarah dikelompokkan menjadi 3 periode, yaitu zaman Bali kuno dari tahun 800 sampai tahun 1003 Masehi. Koleksi yang dipamerkan antara lain berupa stupika, yaitu bentuk mini dari batu yang dibuat dari tanah liat yang dalamnya terdapat materai atau tablet yang bertulisan huruf Pranagasari berbahasa Sanskerta bunyi-bunyi mantra pujian kepada Sang Buddha. Dan selain stupa, di dalam gunung ini juga memamerkan di antara Arca Dewitara, Arca Mujri, dan Arca Dwarapala sebagai media penghormatan terhadap arwah raja yang telah didewakan. Sistem perdagangan juga telah berlangsung pada masa ini, dibuktikan dengan peninggalan mata uang emas, uang kepeng bolong, dan juga terdapat bangunan-bangunan suci, Candi Gunung Kawi, Gua Gajah, Yevulu, yang dipamerkan dalam bentuk
Foto. Zaman Bali Pertengahan. Zaman Bali Pertengahan mulai dari tahun 1343 sampai dengan tahun 1846 Masehi. Koleksi yang dipamerkan lingga kembar arca batu padas, arca pendeta, pelita perunggu, tempayan, dan beberapa jenis keramik seperti guci keramik, cupu, dan mangkok. Zaman Bali Baru dari tahun 1846 sampai sekarang, koleksi yang dipamerkan alat bajak sawah, peralatan upacara yatnya, dan alat tenun. Yang kedua, Gedung Timur lantai 2. Ruangan ini memamerkan benda-benda koleksi yang berkaitan dengan puncak-puncak kebudayaan Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini beberapa koleksi yang dipamerkan di gedung berikut. Yang pertama, dewa yatnya adalah upacara atau korban suci yang ditunjukkan kepada Tuhan dengan segala manifestasinya dilaksanakan di pura atau tempat suci lainnya yang dikenalkan dengan upacara memuka, nganteng linggi, ondalan, ngesubah, bentara, turun kabe, pancawali krama, dan ekadasa. Ekadasa ludra. Koleksi yang dipamerkan meliputi berbagai jenis pratima, pralingga, jagadwari, dan berbagai tempat tirta atau air suci. Resinya adalah upacara korban suci yang ditunjukkan kepada para resi atau pendeta. Upacara ini biasanya dalam bentuk upacara penobatan seseorang menjadi seseorang sulinggi atau pendeta yang dikenal dengan upacara merwijati lahir untuk kedua kalinya. Adapun koleksi yang dipamerkan adalah alat pewedaan, ketu, genitri, genta. Fitrayatnya adalah upacara korban suci yang ditunjukkan kepada leluhur. Adapun koleksi yang dipamerkan bade dan market ngaben. Manusiayatnya merupakan upacara korban suci yang ditunjukkan kepada manusia selama hidup, dimulai dari upacara saat bayi dalam kandungan, bayi setelah lahir dengan upacara 3 bulan, upacara potong gigi sampai dengan upacara pernikahan. Adapun koleksi yang dipamerkan perlengkapan upacara 3 bulan dan potong gigi. Butayatnya adalah upacara korban suci bertujuan untuk menetralisir kekuatan jahat dari mutakala yang sering mengganggu ketentraman hidup, menyebabkan malapetaka, sakit, dan kematian. Adapun yang koleksi yang dipamerkan adalah alat bunyi-bunyian seperti kentongan, gentorak, sungguh dari kulit kerang, sapu lidi untuk bersih. Yang ke B, Gedung Buleleng. Gedung ini memamerkan koleksi perkembangan alat tukar sebelum dan sesudah uang kepeng di Bali, di mana sebelum dikenalkan uang sebagai alat tukar di Bali menggunakan sistem barter sampai masuknya kebudayaan Cina, di mana uang kepeng digunakan sebagai alat tukar dan meluas digunakan sebagai sarana seni, kerajinan, dan sarana permainan sampai produksi kerajinan uang kepeng. Adapun beberapa pameran di halaman Bapak Ibu bisa lihat di halaman 41 sampai dengan halaman 42. C. Gedung Karangasem. Pada gedung ini memamerkan cili dalam berbagai fungsi. Yang pertama, cili sebagai lambang kesuburan. Koleksi yang dipamerkan di dalam gedung ini pantun, patung merayu, lingga kembar, jalan wara. Yang kedua, cili sebagai perlengkapan upacara yatnya. Koleksi yang dipamerkan seperti sasak, penyeneng, sampiang gantung, lamak dengan hiasan cili, 7 sesajen, kebongan, salam. Cili dalam seni bangunan. Koleksi yang dipamerkan adalah patung cili yang difungsikan sebagai perlengkapan pada bangunan tradisional seperti atap, gabe bale. Yang terakhir, cili sebagai sumber inspirasi penciptaan dalam seni rupa. Cili dalam kesenirupan telah memberikan inspirasi pada seniman untuk dijadikan tema-tema dalam karya, baik dalam seni lukis, patung, kriya, maupun seni rupa lainnya. Yang ke D, Gedung Tabanan. Gedung ini memamerkan tentang mahakarya Nusantara berupa keris dengan sejarah dan kegunaan dalam kegiatan masyarakat di Bali. Keris memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat seperti perkawinan. Keris dipakai sebagai wakil dari mempelai pria saat merantau. Adapun keris yang dipamerkan di dalam gedung ini adalah keris lurus, keris luk 11, keris luk 9, keris luk 13, keris luk 7, dan keris luk 5. Dan di antaranya ada dengan pamor mesin hutah, lining warik,
Dapur Naga Tumaten, dan Ganja Tiras yang berfungsi sebagai Bima Raja, Wesi, yang cocok untuk menjaga tempat kediaman Bupati. Jadi pamor lainnya adalah pamor Beras Hutang Ngodegan, Dapur Singa, Barong, dan Ganja Tiras fungsinya Nagaratna yang biasanya dipegang oleh raja atau pejabat. Sebagai wujud nyata menggunakan keris di masyarakat, dipamerkan maket Barong Suari yang salah satunya adegan memperlihatkan seseorang bupati dalam keadaan kesurupan dan menusukkan keris ke dadanya. Upaya dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar dan pihak Museum Bali dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Museum Bali. Yang pertama, upaya dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Museum Bali, Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar mempromosikan Museum Bali melalui televisi setiap tahunnya. Bukan hanya melalui televisi, pemerintah juga menyediakan barcode yang dipasang di setiap ruangan pameran. Bukan hanya promosi melalui media elektronik, Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar juga mempromosikan Museum Bali melalui media cetak seperti brosur, buku panduan, dan leaflet. Yang kedua, untuk upaya dari pihak Museum Bali dalam hal ini seksi edukasi dan preparasi. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Museum Bali, seksi edukasi dan preparasi melakukan beberapa kegiatan seperti pameran temporer. Pameran temporer adalah usaha penyajian koleksi dalam jangka waktu tertentu dan variasi tertentu dalam waktu relatif singkat dengan mengambil tema khusus mengenai suatu unsur kebudayaan atau suatu kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan atau lingkungannya. Pameran ini biasanya diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di Denpasar. Pameran ini diselenggarakan tidak setiap tahun tergantung anggaran yang ada. Berdasar hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Edukasi dan Preparasi, Museum Bali pada tahun 2021 ini akan menyelenggarakan pameran temporer yang bertema Wana Widya Krama atau Hutan Literasi Peradaban. Kegiatan ini yang nantinya akan memamerkan tentang lukisan dan kain tradisional Bali. Pameran ini direncanakan akan diselenggarakan bulan Oktober 2021 di Museum Bali. Untuk bab 5, simpulan dan saran. Simpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Museum Bali merupakan objek wisata yang memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata yang nantinya dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Provinsi Bali umumnya dan Kota Denpasar pada khususnya. Potensi Museum Bali yang dimaksudkan adalah koleksi-koleksi yang dipamerkan di dalam 4 gedung utama, yaitu Gedung Timur. Gedung ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Gedung Timur lantai 1 dan Gedung Timur lantai 2. Gedung Timur lantai 1, gedung ini memamerkan koleksi peninggalan sejarah, prasejarah, dan prasejarah. Peninggalan zaman prasejarah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, masa berburu bercocok tanam. Dan yang keempat, masa perundagian. Zaman sejarah dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Bali kuno, zaman Bali pertengahan, zaman Bali baru. Sedangkan Gedung Timur lantai 2 memamerkan koleksi yang berkaitan dengan puncak-puncak kebudayaan Bali dan aspek kehidupan yang meliputi ritual keagamaan seperti dewayatnya, resiyatnya, pitarayatnya, manusiayatnya, butayatnya. Yang kedua, Gedung Buleleng. Gedung ini memamerkan koleksi alat tukar sebelum dan sesudah uang kepeng di Bali. Koleksi yang dipamerkan pada gedung ini adalah berbagai jenis uang kepeng. Yang ketiga, Gedung Karangasem. Gedung ini memamerkan mengenai cili dalam berbagai fungsi. Dan Gedung Tabanan. Gedung ini memamerkan tentang mahakarya Nusantara berupa keris dengan sejarah dan kegunaannya dalam kegiatan masyarakat di Bali. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Museum Bali, Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar memiliki beberapa cara untuk mempromosikan Museum Bali, yaitu melalui media elektronik dan media cetak. Media elektronik seperti TV, barcode, sedangkan media cetak seperti buku panduan, leaflet, brosur. Selain Dinas Kebudayaan, pemerintah Kota Denpasar, pihak Museum Bali juga memiliki beberapa cara untuk mempromosikan Museum Bali, yaitu melalui pameran temporer.
dan belajar bersama dan cerdas cermat. Yang berikut saran. Sebagai daya tarik wisata, budaya hendaknya pihak Museum Bali juga perlu menambahkan atraksi budaya seperti gemalan dan tarian. Selain bisa menghibur di sela waktu-waktu wisatawan berkeliling, juga dapat melestarikan kesenian Bali. Dan yang berikut, hendaknya pihak Museum Bali juga menyediakan shopping center sehingga ketika wisatawan selesai mengunjung Museum Bali dapat membeli sesuatu untuk dijadikan sebagai oleh-oleh ketika mereka kembali ke tempat asalnya. Dan yang terakhir, hendaknya pihak Museum Bali juga lebih memperhatikan kebersihan toilet, terutama toilet yang berada di sebelah gedung Tabanan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan.